Oke, halo teman-teman semua. Kembali lagi bersama aku Angelin dan pada kesempatan kali ini aku bakal mewawancarai salah satu teman aku nih guys. Nah, teman aku ini namanya Rosa Palibo. Kalau misalkan teman-teman follow Instagram sih pasti udah nggak asing lagi lah ya sama teman aku ini yang sering banget menang lomba dan juga aktif banget nih di kegiatan-kegiatan lainnya. Nah, boleh nih Kak Rosa perkenalkan diri dulu. Oke, halo teman-teman semuanya. Sebelumnya izin aku perkenalan diri. Nama aku Rosa Palimpo. Aku binusian B25 dari jurusan Ganda, Sistem Informasi sama Manajemen. Oke deh, salam kenal Kak Rosa. Jadi dari Binus Yan 25 terus dari jurusan double degree ya. Oke deh, kalau gitu aku boleh tahu nggak kira-kira kesibukan Kak Rosa saat ini apa aja nih Kak? Kesibukan saat ini, aku sekarang semester 7. Sebenarnya kalau misalnya di aktivitas kuliah ya biasa kelas seperti itu. Terus aku juga ikut salah satu organisasi di bawah naungan Labsisco, itu ICIC, jadi itu fokusnya ke lomba. Terus aku juga ada lagi magang di salah satu startup yang baru. Terus aku juga ada apply ke beberapa tempat juga buat kalau misalnya pengen gain more opportunities dari tempat lain. Oke deh, berarti kalau didengar-dengar berarti kesibukannya lumayan padat nih ya Kak. Udah lagi semester 7, terus juga lagi sering ikut lomba dan lagi juga ada intern di startup gitu ya Kak. Nah mungkin aku pengen fokus ke salah satu kesibukan Kakak nih yaitu sering ikut lomba ya karena kalau aku lihat nih kakak kayaknya sering banget nih menang-menang lomba gitu. Nah mungkin awal mulanya boleh tahu nggak sih kak kira-kira kakak tahu dari mana sih informasi mengenai aktivitas-aktivitas yang sedang kakak ikuti sekarang? Kalau misalnya yang klub lomba ini aku tahu dari Instagramnya School of IS ya di postingan itu. Jadi waktu itu kan awal-awal di semester 1 itu kan kita kayak ada dikasih tahu ada apa aja di BINUS gitu kan, kayak organisasi, terus ada aktivitas-aktivitas lain lah. Terus aku ada daftar di eh, beberapa unit, terus kayak aku juga tertarik nih sama ICIC ini. Terus akhirnya pas sudah aku lihat pendaftarannya aku coba apply itu di semester 1. Jadi fun fact aku udah di ICIC ini dari semester awal sampai sekarang udah di semester 7 ini terakhir di semester 7. Jadi kurang lebih aku di ICIC itu 3,5 tahun. Terus pas udah apply nanti kita tuh ada ngerjain study case kalau nggak salah. Terus nanti kita ada presentasinya sama nanti ada interview juga. Cuman aku yang dari beberapa unit yang aku daftar di awal itu di organisasi aku paling lama tuh di ICIC sih sampai sekarang. Soalnya sebenarnya harusnya itu 1 tahun ya, tapi karena kita bisa extend lagi dan aku double degree, jadi aku bisa sampai di semester 7. Harusnya kan kalau misalnya single degree kan udah intern ya. Nah, tapi karena aku double itu internnya di semester 8, jadi aku masih bisa extend ke semester 7. Oke deh Kak, berarti buat teman-teman yang mungkin tertarik juga boleh banget ya Kak untuk join ICSC supaya bisa ikut lomba gitu ya kan Kak. Oke deh, kalau gitu kan tadi aku dengar kalau misalkan Kakak tuh udah punya kesibukan lain nih kayak misalkan ada kuliah double degree di semester 7, terus habis itu ada intern juga. Kira-kira kenapa sih awal mulanya Kakak pengen daftar lomba atau awal mulanya kenapa sih mau masuk ICSC? Awal mulanya kenapa mau ikut lomba? Sebenarnya dari SMA itu aku udah ikut beberapa lomba gitu kan. Cuman emang dulu di sekolahku itu belum terlalu provide buat lomba. Jadi lombanya itu masih kayak kalau misalnya aku mau ya udah di provide terus kayak misalnya diantar ke tempat lomba gitu. Terus kalau misalnya ada latihan pun ya udah latihannya seperlunya aja. Tapi aku ngeliat di IS ini benar-benar provide gitu. Aku kan pas tahu ada lomba tuh aku cari tahu ini tuh klubnya seperti apa sebenarnya. Terus ada apa aja, terus yang di provide apa aja gitu kan. Nah, kalau misalnya di ICIC itu aku lihat kita ada training mingguannya. Jadi kita nggak training itu kalau ada lomba doang. Jadi kalau misalnya kita join, kita berarti udah harus training dari awal gitu. Bukan berarti kita trainingnya waktu kita butuh aja, waktu kita mau lomba aja gitu. Di situ
Aku belajar banyak sih karena awalnya, apalagi dari sisi public speaking yang pertama ya, karena dulu tuh sebenarnya aku tuh malu buat ngomong di depan banyak orang gitu kan. Nah, di ICIC tuh aku mau nggak mau gitu karena kan training ya. Terus kalau ikut lomba, kalau misalnya lanjut dari misalnya dari preliminary ke semifinal ke final itu kan apalagi di final kita kan harus ngomong, terus kita harus Q&A gitu kan. Itu kan melatih kepercayaan diri kita juga. Terus melatih public speaking. Selain itu kan, kalau misalnya di kelas misalnya kita belajar mata kuliah apa gitu, itu kan secara teoretikal aja ya. Nah, apply teori itu kan kita bisa belajar di case study itu gimana sebenarnya kita pakai teori itu buat menyelesaikan masalah, specifically di area yang sistem informasi gitu. Karena sekarang di beberapa lomba aku pun yang nggak sistem informasi yang nggak IT banget tuh pasti arahnya ke sana karena emang concern perusahaan, concern orang tuh udah ke sana semua sih. Menurutku itu. Selain itu kita juga ketemu perusahaan lain. Nah itu kita menurutku networking itu juga penting apalagi kalau misalnya aku kan double degree ya dari semester awal sampai semester akhir tuh kelasnya ketemunya orangnya itu lagi. Kalau misalnya aku nggak cari kesempatan untuk networking di opportunities lain itu ketemu orangnya itu lagi karena kalau dari ketemu orang kita bisa belajar terus kayak kalau misalnya nanti ada kesempatan buat berkembang lagi dari kita kenal orang itu kenapa enggak. Oke deh, berarti kalau aku dengar-dengar berarti sekarang Kak Rosa ini udah cukup advance nih dalam lomba ya, karena lombanya udah banyak banget. Nah, kira-kira aku mau nanya nih, mungkin kan banyak nih teman-teman di sini yang nonton nanti tuh belum pernah ikut lomba gitu. Dan kira-kira aku boleh tahu gak sih Kak, pertama-tama persiapannya apa aja sih kalau misalnya kita belum pernah ikut lomba sama sekali? Kalau dari aku ya sebenarnya kalau aku yang penting mau dulu karena apalagi ya belum pernah lomba pasti di pikiran kita tuh mikirnya susah nggak ya karena kita kan di otak kita tuh ngedeteknya itu tuh hal hal yang belum pernah kita lakuin jadi kalau misalnya kita ngerasa takut kita merasa kayak overthinking nanti nggak bisa terus nanti takut hasil akhirnya mengecewakan menurutku itu wajar di otak kita karena kita belum pernah ngelakuin hal yang emang udah direkam sama otak kita gitu jadi yang pertama yang penting kamu mau dulu kalau misalnya kamu mau terus nanti bisa atau enggaknya ya udah jalanin aja karena kalau di awal kita lomba gak mungkin kecil bukan gak mungkin sebenarnya opportunities buat menangnya kecil karena pasti yang terjun di lomba itu orang-orang yang emang udah sering terjun gitu dan dia pun kenapa dia bisa sampai situ pasti dia mulai dulu gitu awalnya jadi yang penting tuh kamu mau dulu eh, mau dulu buat ikut lomba gitu. Terus cari tahu lombanya di ranah apa. Misalnya ada UI UX, ada business plan, ada business case competition gitu kan. Kamu bisa cari tahu business case itu sebenarnya apa sih, terus outputnya seperti apa. Terus kamu bisa cari-cari kira-kira yang menang itu biasanya outputnya seperti apa sih gitu. Apalagi kalau di ICIC biasanya kita dikasih contoh deck yang baik itu seperti apa, terus isinya harus kayak gimana. Nah, menurutku itu bisa jadi modal buat kalian, tinggal kaliannya aja yang perlu buat ngelatih skill analisisnya. Karena di business case itu yang benar-benar kuat itu sebenarnya analisis case-nya. Karena nggak ada yang benar atau yang salah juga, cuman seberapa jauh kalian bisa nganalisis case-nya buat nyelesain masalah yang mereka hadapi gitu. Yang penting mau dulu aja dari satu lomba terus nanti tahu nih kesalahannya di mana, terus nanti di lomba lain perbaiki jangan sampai kesalahan itu terjadi. Nanti di lomba kedua ada kesalahan lain perbaiki lagi gitu aja. Ini Kak, berarti yang penting mau dulu aja ya masalah bisa nggak bisa atau nanti case-nya susah dan lain sebagainya itu nanti dulu berarti mulai dulu aja. Nah oke mungkin banyak juga nih kak teman-teman kita di sini yang mungkin udah pengen gitu mau lomba tapi mungkin dia ada perasaan kayak nggak percaya diri apalagi nanti kalau misalkan final ada presentation di mana kita harus presentasi di depan juri. Kira-kira Kak Rosa yang udah sering nih berpresentasi di depan juri kira-kira ada saran nggak atau pesan buat teman-teman nih gitu kalau misalkan mau presentasi itu seperti apa sih kak? Eh, Kalau misalnya untuk presentasi dari segi persiapan kalian tahu dulu secara keseluruhan sebenarnya yang mau kalian presentasi itu apa.
apalagi kalau misalnya di tim, takutnya yang kita tangkap sama yang anggota tim lain tangkap itu beda. Jadinya nanti nggak nyampe gitu tujuan akhir dari apa sih yang sebenarnya mau kalian presentasi. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalian tahu berapa lama kalian harus ngomong. Karena kalau misalnya di business case ya terutama karena aku sering mainnya di business case. Kalau di business case itu mereka punya limit waktunya masing-masing. Kalau misalnya kalian mau presentasi. Oke lah misalnya kalau 20 menit itu kan spare waktunya banyak. 10 menit, 20 menit. Kalau misalnya 5 menit, kalian harus mikir gimana caranya kalian bisa ngomong semuanya ngerti apa yang kalian omongin dan solusi kalian itu juri. Nah, itu kan bakal jadi challenge ya buat kalian. Nah, jadi makanya balik lagi ke hal yang pertama, kalian tuh tahu dulu apa yang pengen kalian sampaikan. Nah, dari poin-poin yang itu tadi, kalian bisa kembangin jadi kayak apa sih yang sebenarnya harus aku omongin. Tapi jangan juga kayak ngafalin drama yang dari A sampai Z itu dihafal. Karena kalau misalnya presentasi itu nervous wajar ya karena kita ya semua orang juga kalau presentasi itu nervous cuman gimana kita handle itu aja gitu jadi kalian tahu poin-poin yang mau diomongnya apa terus yang penting latihan latihan itu nggak pas persiapan doang ya pas kalian di hari H pun itu sebenarnya bentuk dari kalian latihan untuk lomba selanjutnya gitu jadi nanti sebelum lomba kalian latihan dulu kesalahannya apa ya kira-kira yang harus diperbaikinya apa dan kalau misalnya kalian latihan dan di nggak 100% sama dengan pas kalian latihan ya nggak apa-apa karena ya kalian udah duduk base juga dan nanti berarti kalian di lomba lain jangan diulangin lagi gitu. Jadi yang penting tuh latihan, persiapan sama jangan takut buat presentasi karena sebenarnya orang juga nggak tahu 100% apa yang bakal kalian omongin, cuman gimana kalian bawa itu aja jadi bisa meyakinkan orang lain gitu. Oke deh, Kak. Yang penting latihan dan kita udah persiapan. Kalau kita udah do the best, pasti bakal dapet yang terbaik juga ya, Kak. Oke deh, kalau gitu kan tadi aku dengar nih, Kakak sempat mention-mention bisnis case, sempat mention-mention lomba-lomba lain lah. Nah, kan tadi kita udah bahas persiapan lombanya nih, Kak. Sekarang boleh nggak nih, Kak, kasih tahu teman-teman kira-kira jenis-jenis lomba apa aja sih yang biasa Kakak ikuti, khususnya di jurusan sistem informasi? Oke, kalau misalnya di sistem informasi itu sebenarnya lombanya aku ada coba beberapa sih yang belum pernah itu bisnis plan. Aku pernah, jadi ada bisnis plan, bisnis case, terus ada infografik gitu juga. Terus biasanya ada data visualization sama UI UX. Kebetulan dari lima ini semuanya udah pernah aku coba kecuali bisnis plan. Jadi kalau bisnis plan itu kita mengembangkan ide bisnis secara singkatnya ya. Kalau misalnya bisnis case itu nanti ada case kolaborator biasanya dari company, terus mereka show sebenarnya kasus mereka itu seperti apa, dan nanti kita melakukan analisis, terus nanti outputnya berupa solusi yang bisa menyelesaikan masalah tersebut. Terus kalau misalnya infografik itu biasanya kayak misalnya ada masalah, terus kalian olah data dan lain-lain, terus di show di infografik yang biar menarik gitu. Terus kalau UI UX, desain interface, desain antar muka pengguna, dan itu biasanya bisa based on study case atau ide bisnis yang kita punya. Terus yang terakhir ada data visualization kayak ASEAN Data Science Explorers. Nah, itu visualisasi data gitu. Kalau misalnya itu sama sih driven by-nya itu dari masalah terus nanti kita solve kasih solusi dari masalah tersebut gitu. Kalau misalnya di IS itu pasti paling kuatnya di bagian analisis sih. Jadi kalian perlu melatih skill analisis kita dan jangan takut kalau misalnya kalian buat ikut lomba itu kepakainya tuh bukan pas lomba doang. Nanti kalau misalnya kalian udah selesai di kampus terus kerja itu pasti bakal kepake dan bakal terus di develop kok sama kalian gitu. Jadi nggak cuma karena kebutuhan lomba doang, tapi emang itu skill yang emang kalian harus punya sebagai anak SI gitu.